Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 19 Desember 2022, hari biasa khusus masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 5 sampai dengan ayat 25. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet itu mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu itu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara-saudari yang terkasih, hidup berkeluarga atau sebagai suami istri sampai tua tidak dianugerahi anak kiranya yang bersangkutan, lebih-lebih pihak istri atau perempuan akan merasa bersalah atau kurang terhormat. Begitulah kiranya yang dialami Zakaria dan Elisabet, dan lebih-lebih Elisabet yang telah lanjut usianya. Namun mukjizat terjadi di mana dalam usia tuanya mereka dianugerahi anak. Elisabet mengandung dan kemudian berkata, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang."
Dengan mengandungnya Elisabet ini berarti tanda-tanda pemenuhan janji Allah akan segera terwujud, karena anak yang dikandungnya yang harus dinamai Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Elisabet ini kiranya baik menjadi permenungan bagi para orang tua. Anak-anak yang dianugerahkan Tuhan hendaknya disyukuri dan didampingi sedemikian rupa sehingga kelak tumbuh berkembang menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Anak adalah anugerah Tuhan, maka hendaknya dibina dan dibesarkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara hidup dan cara bertindak anak sejak kecil telah menjadi daya tarik dan daya pikat bagi banyak orang untuk semakin beriman atau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Kepada para suami istri yang mungkin sudah cukup lama berkeluarga dan belum dianugerahi anak, kami ajak untuk tidak putus asa dan semakin banyak berdoa atau beribadat mohon kemurahan hati Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, merenungkan tentang Simson yang dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu dan jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kitab Hakim-Hakim bab 13 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian berita gembira perihal kelahiran Simson. Simson akhirnya dilahirkan, menjadi besar dan diberkati oleh Tuhan. Pesan malaikat kepada perempuan, ibu dari Simson ini, kiranya baik menjadi permenungan khususnya bagi para wanita atau para ibu. Peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan. Demikian antara lain pesan malaikat. Kesehatan dan kebugaran wanita atau ibu kiranya penting sekali dan sangat menentukan anak yang dikandung dan dilahirkannya. Maka, saudara-saudara yang terkasih, dengan ini saya juga berharap kepada para wanita untuk sungguh memperhatikan kesehatan dan kebugaran dirinya. Hendaknya makan dan minum yang bergizi, cukup berolahraga maupun istirahat. Pengalaman menunjukkan ketika seorang wanita kurang sehat dan makan kurang bergizi, maka ketika mengandung dan melahirkan anak akan menemui kesulitan. Dan anak yang dilahirkan juga sakit-sakitan alias kurang sehat. Selain menjaga kesehatan diri, warisilah anak yang Anda kandung dengan apa yang membuat anak tumbuh berkembang dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, berkatilah semua keluarga beriman dengan kebahagiaan yang berasal dari-Mu. Kuatkan dan mampukanlah mereka untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak dan membimbing mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.